Yang terhormat Ibu Mia Indah Kusumawati SPD, yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Limbangan, Ibu Wahyu Hidayah SPD MPD, dan kepada yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Limbangan serta Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat dipertemukan di SMA Negeri 1 Limbangan ini dalam acara pembebasan Bimtek Bimbingan dan Konseling Kamis 30 Oktober 2020. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat inti, dan acara yang kelima yaitu acara yang pertama yang di pembukaan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, mari Pak awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih, semoga acara hari ini dapat berjalan dan membawa manfaat bagi kita semua. Acara yang kedua yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Masih ada TKA, maupun lulusan Bapak Ibu sudah bersedia untuk di ruangan ini untuk kegiatan yang mungkin nanti akan diakhiri sampai dengan kurang lebih pukul 11:30.
salah satunya Fasda ini diminta untuk berbagi praktik baik 2 jurus. Jadi guru BK ini semuanya jadi punya jurus ya Pak. Jadi pemain pencak silat semua. Karena mungkin Pak Reza juga di sekolah sok sering pencak silat dengan murid-murid begitu nggih Bapak Ibu, karena kami sebagai guru BK itu tidak hanya administrasi saja yang kerjakan dan juga tidak hanya bimbingan klasikal di kelas saja yang kami lakukan, tapi kami sebagai guru BK ada beberapa bentuk pelayanan, ada beberapa bentuk bimbingan dalam bentuk bimbingan klasikal di kelas, kemudian format kelompok. Jadi Pak Reza ini mungkin juga di sekolah pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok serta format individu, konseling individu. Ditambah lagi dengan kegiatan yang lain, ada kunjungan ke rumah murid, revisi, kemudian ada konferensi kasus dan lain-lain. Dan 7 jurus ini akan menjadi senjata untuk guru BK utamanya dalam melaksanakan semua layanan pada murid di sekolah. Dan Bapak Ibu, 7 jurus yang nanti akan disampaikan secara umum dan ada 2 jurus secara khusus yang akan disampaikan oleh Pak Reza, nanti tidak hanya bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru BK saja. Jadi dari 7 jurus ini memang 5 jurus ini nanti diimplementasikan pada murid dan yang 2 jurus ini diimplementasikan di lingkungan. Ada kolaborasi dan menata situasi nanti jurus 6 dan 7 nanti akan disampaikan oleh Pak Reza. Jadi 7 jurus ini bisa dipraktekkan oleh guru mapel untuk SMP dan SMA itu guru mapel, kemudian untuk SD itu ada guru kelas. Jadi bisa dipraktekkan oleh guru BK dan guru non BK karena materinya ini bersifat umum. Tapi memang ada satu materi tentang konseling yang hanya bisa dipraktekkan oleh guru BK. Dan tadi saya tanya dengan Pak Reza, guru BK di SMA satu Limbangan ini ada berapa? Katanya ada 3 gitu. Ada 3. Nah, semoga kedua rekan guru BK Pak Reza hari ini bisa mengikuti kegiatan ini. Semoga nanti kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar, serta bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu, karena memang ini adalah kendala teknis hari ini, mati listrik kebetulan, dan mungkin nanti Pak Reza, namun juga memang sudah musimnya. Jadi mungkin nanti Pak Reza menyampaikan dengan teknis yang lain ya Pak ya. Ya, ada plan A, mungkin ada plan B yang sudah dirancang Pak Reza. Dari saya hanya itu Bapak Ibu, sekali lagi matur nuwun kepada Pak selaku kepala sekolah. Terima kasih hari ini sudah difasilitasi kegiatan berbagi praktik baik dari Pak Reza selaku yang nantinya akan menjadi fasilitator dan tugas Pak Reza ini tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Setelah kegiatan ini Pak Reza juga akan menjadi fasilitator bagi guru-guru di daerahnya. Itu Bapak Ibu, dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada rekan yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibunya atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Madrasah Limbangan yang akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Riko Arfian Mama MPD. Saya Bapak Riko kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Nia Indah Kusmawati dari SMP 6 Semarang Ibu, sebagai fasilitator nasional pembelajaran BK pengembangan kompetensi guru BK. Kemudian yang kedua yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta presentasi yang akan mendengarkan dan juga akan belajar tentang jurus-jurus guru BK dalam menangani siswanya. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT karena rahmatnya, karena karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Reza.
Pertama-tama mungkin akan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mia sudah hadir ke sini Bu dari SMP 6 Semarang. Di mana? Kota Lama gitu. Lumayan 1 jam perjalanan gitu. Ya, semoga tadi perjalanannya lancar dan kami pun sampaikan Bapak Ibu terkait jurus BK ini. Saya sudah mendengarkan juga dari Bu Mia bahwa jurus ini tidak hanya digunakan oleh guru BK saja, tapi kita sebagai guru juga bisa belajar memahami, karena sebenarnya esensi konseling itu tidak hanya guru BK. Dan bahkan kalau ketika kita mengajar bertemu dengan siswa-siswa itu otomatis BK itu ya menempel di seluruh Bapak Ibu guru, okay? Karena kita lihat sosial emosional dari siswa, kemudian kesiapan siswa dalam belajar. Nah itu kalau kita tidak belajar tentang psikologi, nah ini pastinya apa yang akan kita sampaikan tidak akan sampai kepada anak-anak didik kita. Jadi ini dari kemasannya aja keren sekali nih Bu, namanya jurus-jurus. Ini berarti sepertinya 7 itu suatu yang ramah ya. Nah, ini jadi bisa memberikan insight baru, memberikan ilmu baru kepada Bapak Ibu guru semua, dan harapannya bisa juga membantu dari tim BK. Ya, karena saya yakin BK itu di sini kami perlu sampaikan Bu, satu BK itu membawahi 8 kelas. Ya, itu maksimal mentok itu, dan harusnya kita itu mempunyai ada 5 guru itu yang ideal. Untuk sementara ini karena keterbatasan ya berbagai macam hal itu untuk guru BK hanya bisa terbatasi 3 orang. Saya rasa untuk Bapak Ibu, saya doakan, saya harapkan semoga Bapak Ibu semua bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Reza nanti lancar dan dengan baik Pak, walaupun dengan lampu yang mati dan hujan, suaranya harus kita keras ini Pak Reza. Ya, dan saya rasa cukup Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin biar kedengeran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mia selaku fasilitator nasional yang sudah jauh-jauh datang dari Semarang ke Limbangan ini untuk bersilaturahmi dengan warga SMA Negeri 1 Limbangan. Terima kasih Ibu. Kemudian yang terhormat Ibu Wahyu Hidayah SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Limbangan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Limbangan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru dan karyawan yang hari ini sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, salawat beserta salam semoga tetap tercurah ke hadirat beliau Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Dan juga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dipertemukan dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar dugaan, ada hujan, ada mati lampu, tetapi saya ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nggih.
begitu Bapak Ibu. Yang pertama-tama, kemudian selanjutnya adalah saya mengucapkan mohon izin nggih Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa hal. Di sini ada beberapa guru senior dan juga Bapak Ibu guru muda juga. Saya mohon izin, saya di sini mau numpang curhat, mau numpang cerita ya. Jadi kemarin apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya kerjakan untuk bimbingan teknis 7 jurus BK Hebat ini. Nah, sebelum ke pemaparan saya ingin tahu dulu apa yang terlintas di benak Bapak Ibu guru kalau mendengar kata jurus ya. Yang terlintas di benak Bapak Ibu kalau mendengar kata jurus apa, Bu Vega? Oh, ada silat, ada Naruto. Strategi ya, waduh. Kalau saya sendiri, saya pribadi itu langsung teringat dengan film zaman dulu itu loh Bapak Ibu. Angling Dharma ya. Angling Dharma ya. Apa kalau dulu itu apa? Ajian ya, rawa rontek dan lain sebagainya, itulah saya langsung ke sana. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah bukan itu Bapak Ibu. Jadi saya ini kemarin di Solo ya, diutus untuk melakukan BIMTEK ya, yang dimana BIMTEK itu mengajarkan kami sebuah 7 jurus itu ya. 7 jurus itu bukan merupakan sebuah aji-ajian atau apa, tapi adalah sebuah metode atau proses yang untuk menunjang kami sebagai guru BK untuk lebih maksimal lagi memberikan layanan kepada murid-murid kita. Nah, dan mungkin besok ketika pembelajaran Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu dari jurus ini dan kemudian diterapkan di pembelajaran Bapak Ibu semua. Untuk jurus yang pertama itu ada yang namanya kenali potensi. Nah, jurus ini kenali potensi seperti zaman kemarin di Merdeka Belajar nggih, ada yang namanya asesmen formatif ya, asesmen yang non diagnostik gitu. Kalau kemarin di pembelajaran, nah pembelajaran Merdeka itu asesmen itu digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang namanya gaya belajar, ada yang namanya kecerdasan majemuk dan lain sebagainya. Nah, kenali potensi ini memungkinkan kita sebagai guru untuk mengetahui apa saja potensi dari peserta didik seperti itu, oke. Nah, kemudian nanti diterapkannya macam-macam ini. Yang misalnya gaya belajar itu, misalnya kita memberikan penugasan ke siswa menyesuaikan dengan gaya belajarnya. Kemudian kita memberikan bimbingan, apalagi sekarang ada yang namanya guru wali ya. Nah, itu bisa digunakan juga oleh Bapak Ibu guru wali untuk memetakan potensi dari peserta didik. Jadi tidak cuma ceramah saja, tapi juga bisa lebih mengarahkan untuk potensinya dan juga bakatnya, seperti itu. Nah, selanjutnya jurus yang kedua. Jurus yang kedua itu adalah kelola emosi. Nah, jujur Bapak Ibu, hal ini adalah hal yang sangat sulit ya untuk saya pribadi sendiri. Apalagi untuk mengelola emosi ini, kadang-kadang ketika ada anak yang bertingkah seperti apa, hawane, kowe iki ngene, kalau kamu ini hawane gemes ya kita. Nah, tapi dari dibalik kegemesan itu adalah tujuan kita, tujuan baik untuk mendidik putra-putri kita, seperti itu. Tapi tidak dipungkiri nggih, mengelola emosi itu adalah hal yang sulit ya. Mungkin mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, jurus ketiga itu ada tumbuhkan resiliensi. Seperti kita ketahui, kita ini sedang mendidik calon-calon generasi penerus bangsa yang mana itu diklasifikasikan menurut teori sosiologi itu sebagai Gen Z ya. Gen Z malah. Saya mau bilang Gen Z gitu, malah jadi Gen Z ya. Kepikiran ini Gen Z ini. Nah, itu semacam Gen Z itu ya. Nah, Gen Z. Nah, Gen Z. Nah, terus kemudian ada anak-anak kita Gen Alpha ya. Waduh. Itu adalah anak-anak yang punya tantangan lebih besar daripada kita.
Ya, zamannya sudah mulai tidak karuan, tidak pasti. Nah, ada yang namanya lagi era disrupsi, semua orang bisa jadi apa saja asal dia mau berusaha gitu kan. Era disrupsi tidak lagi dari pakar-pakar tertentu. Semua orang bisa jadi pakar sekarang. Modal dengan media sosial dan internet. Sekarang pakar itu tidak lagi didengarkan. Yang didengarkan itu influencer malah justru ya. Jadi ada guru bilang A, B, C, D, E itu nggak didengerin. Tapi kalau influencer yang ngomong, wah langsung. Ya, dia percaya 100% dan meyakini bahwa itu adalah sebuah fakta gitu. Padahal ya hoax. Nah, itu kita tantangan-tantangan seperti itu kita harus dengan sungguh-sungguh menumbuhkan yang namanya resiliensi pada anak. Supaya anak itu tidak cenderung melempem gitu. Kalau istilahnya kalau bola bekel itu ditekan ke bawah, ketika kita lepaskan itu mantulnya tinggi. Semakin kita tekan ke bawah, mantulnya akan semakin tinggi lagi. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti resiliensi itu kita tidak boleh gagal, tapi itu ketika gagal kita bisa bangkit lagi. Apalagi Gen Z ini kan terkenal dengan gen strawberry ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang Gen Z ini. Nah, itu riset itu ya. Nah, tapi di satu sisi saya juga milenial yang cenderung ke Gen Z-Gen-Zian loh ya. Nah, ada sisi positifnya ya. Gen Z itu adalah generasi yang paling melek terhadap haknya. Jadi kalau semisal nggak sesuai hak-haknya dia pasti. Nah, ada yang bilang Gen Z ini senengannya pindah-pindah kerjaan dan lain sebagainya loh. Kalau semisal haknya tidak dipenuhi pasti pindah dia, pasti mental. Nah, itu yang paling sadar dengan hak-haknya itu Gen Z. Itu yang saya salut dari Gen Z itu adalah sebuah kekritisan itu ya. Jadi perlu ada sisi positifnya. Jadi kita tidak memandang Gen Z itu jelek aja, tetapi kita menekankan ketika gagal itu Gen Z itu cenderung langsung luluh lantah. Jadi berhancur berkeping-keping gitu ya. Jadi bangkit kembali itu agak susah. Nah, kita menekankan untuk resiliensi Gen Z itu supaya lebih bisa ketika hancur luluh lantah, galaunya nggak berhari-hari nyetel Bernadia gitu ya, berhari-hari gitu ya. Nah, pasti relate ini sih. Nggak nyetel Perunggu atau Hindia berhari-hari gitu ya. Nggak nyetel Hindia berhari-hari, kita sudah bisa bangkit lagi. Jadi nggak berlarut-larut gitu. Jadi bukannya tidak boleh gagal, tapi kemampuan untuk kembali bangkit gitu ya. Oh, tepuk tangan untuk kita semua ya. Luar biasa. Itu baru 3 ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya ke jurus yang lain, kita nyanyi dulu deh ya, supaya lebih semangat lagi. Oke. Nyanyinya itu aja, nyanyi seperti anak TK. Jadi bayangkan Bapak Ibu kembali ke masa kecil. Nah, itu ya. Kadang-kadang kita kan merindukan masa kecil ya. Bayangkan Bapak Ibu adalah kembali ke zaman-zaman TK ya, anak-anak TK ya. Kalau anak-anak TK biasanya nyanyinya gimana Bapak Ibu? Naik ke puncak gunung ya toh. Terus apa lagi? Balonku ada 5. Nah, kali ini kita nyanyi ini aja. Di sini senang ya. Di sini senang supaya kita suasananya menjadi aura-aura positif ya. Semuanya senang, semuanya bahagia gitu ya. Oke? Dalam hitungan tahu semuanya lagunya ya. Apa lupa? Ngawur. Tahu ya. Nah, nggak apa-apa. Monggo silakan Bapak Ibu berdiri ya. Ah, berdiri ya. Oke. Berdiri dulu. Bayangkan Bapak Ibu adalah seorang siswa-siswi TK ya. Jadi TK bayangkan kembali ke masa kecil dan nyanyi di sini senang, di sana senang. Hafal liriknya semua ya? Oke. Dalam hitungan ketiga, ayo 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. La 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 la. Yeay, tepuk tangan. Oke, berpelukan. Tapi anak TK jangan ada yang ngompol loh ya. Ini enggak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, luar biasa semuanya, supaya bisa tertular semangat positifnya ya. Yang lagi sedih-sedih supaya bisa ceria kembali ya Bu Desi ya. Semangat ya Bu Desi ya.
Meskipun sedang sakit, terima kasih Bu Desi sudah mau datang ke diseminasi saya. Terima kasih Bu Desi. Oke. Saya lanjut, nggih. Nah, ketiga, kemudian yang keempat ya, ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat itu adalah menjaga konsistensi. Nah, jaga konsistensi. Jaga konsistensi ini juga ada kaitannya dengan apa? Penetrasi media sosial yang semakin gencar ya belakangan ini. Jadi ada konsep yang dinamakan itu dopamin detox ya. Kenapa kok ada konsep seperti itu? Karena anak-anak zaman sekarang itu mudah sekali mencari dopamin. Dopamin itu adalah zat yang memicu kesenangan, Bapak Ibu. Jadi mudah sekali mencari senang dan juga hanya lewat media sosial. Lihat video lucu itu langsung seneng dan lain sebagainya ya. Langsung happy gitu kan. Nah, itu kan terjadi lonjakan dopamin yang sangat cepat. Nah, itu efek buruknya adalah menjadikan otak kita ya semakin cari hal-hal yang instan. Jadi tidak bisa untuk fokus ke satu hal yang lama, itu tidak bisa. Nah, itulah yang terjadi pada anak-anak kita sekarang. Karena penetrasi media sosial, jadi anak-anak kita untuk konsisten itu sangat susah. Nah, maka dari itu kami guru BK diajari jurus menjaga konsistensi. Nah, untuk bisa apa? Untuk bisa menjaga supaya anak-anak ini tetap konsisten dan tetap pada jalurnya. Nah, begitu. Untuk yang selanjutnya yaitu jalin koneksi. Nah, seperti yang kita ketahui, era sekarang itu adalah eranya kolaborasi, ya. Eranya anak-anak untuk mencari pengalaman, ya, mencari koneksi di luar sekolah melalui media sosial dan juga hal-hal bakat minat yang mereka bisa seperti itu. Nah, jadi guru BK juga mengajarkan anak-anak untuk bagaimana caranya sih untuk mengatur atau bagaimana kita menjalin koneksi dengan pihak luar. Nah, itu tadi Bapak Ibu ada 5 nggih, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi. Nah, kelima itu adalah aspek murid atau aspek siswa. Nah, di sini kan tadi ada 7 nggih, berarti kurang 2. Yang 2 ini adalah aspek sistem. Jadi di BK yang baru itu ada paradigma baru, ya. Bukan lagi seperti zaman dulu yang masih mengedepankan 9 layanan, tapi kita lebih simpelkan lagi menjadi beberapa layanan. Layanan responsif, layanan perencanaan karir dan lain sebagainya. Nah, salah satu sistem atau salah satu komponen dari layanan BK zaman sekarang itu adalah dukungan sistem. Kalau di BK komprehensif seperti itu nggih, Bu, ada yang namanya dukungan sistem. Nah, 2 hal ini adalah dukungan sistem. Nah, jurus yang ke-6 itu adalah bangun kolaborasi. Yang dimaksud kolaborasi di sini adalah bukan cuma dengan Bapak Ibu guru mapel, tapi juga dengan pihak luar, dengan psikolog, dengan BNN, dengan Puskesmas dan lain sebagainya. Seperti kemarin yang sudah dilakukan oleh tim kokurikuler Semabang ya di kelas 10, kelas 11 ya Bu ya kemarin ya, yang mendatangkan Puskesmas itu. Oh ya, kelas 10 yang mendatangkan Puskesmas untuk menyuarakan tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan menjaga dari pergaulan bebas gitu ya. Nah, itu juga bangun kolaborasi seperti itu. Tidak cuma, nah kita sepertinya sudah melakukan ya selama ini ya, kolaborasi antara wali kelas, BK, terus kemudian guru mapel itu sudah berjalan dengan baik. Nah, begitu. Nah, selanjutnya jurus yang terakhir, yang ke-7 adalah menata situasi. Jadi di dalam sekolah ini terdapat yang namanya ancaman, resiko, dan kemampuan ya. Jadi kita bagaimana caranya meminimalisir resiko, meminimalisir ancaman, dan juga memaksimalkan kemampuan yang ada di sekolah seperti itu. Jadi supaya tercipta iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Seperti di PM kemarin ya, aman, nyaman, dan menggembirakan. Jadi kemarin tidak cuma di PM aja, jadi di sekolah juga harus nyaman. Ya termasuk gurunya, termasuk siswanya, termasuk Pak Bonnya lah itu, termasuk
satpamnya, termasuk kepala sekolahnya juga ya. Jadi semuanya aman, nyaman dan menggembirakan seperti itu. Nah, itu tadi ya yang bisa saya sampaikan tipis-tipis saja, spill ya. Spill tipis-tipis ya untuk apa saja itu 7 jurus BK ya. Yaitu monggo silahkan Bapak Ibu, mungkin beberapa ada yang bisa diterapkan seperti jaga konsistensi, itu juga bisa diterapkan untuk murid-murid nanti. Kalau semisal saya jabarkan, kita harus nginep di hotel, soalnya kemarin saya nginep 4 hari dijabarkan itu. Nah, besok dilanjutkan aja nggih. 7 jurus itu sedikit-sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian dari 7 jurus itu saya memilih 2 ya. Yang pertama adalah kenali potensi. Nah, bagaimanakah saya menjalankannya? Nah, saya akan jelaskan ya. Saya akan deskripsikan bagaimana saya menjalankan pembelajaran saya mengenai kenali potensi. Nah, menurut AKPD ya, asesmen yang sudah saya lakukan di awal semester ya, di BK itu ada yang namanya AKPD atau angket kebutuhan peserta didik yang sudah saya sebar di awal semester. Jadi dari angket tersebut terdapat sebuah pernyataan, yaitu saya masih bingung menentukan pilihan profesi atau pekerjaan saya di masa depan. Nah, berangkat dari asesmen itu, ternyata rata-rata siswa kita itu menunjukkan hal yang negatif, Bapak Ibu. Jadi, kebanyakan anak-anak itu memilih ya, karena mereka masih bingung terhadap masa depannya. Makanya saya ambil jurus ini, jurus 1 kenali potensi, untuk memfasilitasi mereka dalam rangka menentukan pekerjaan dan memilih masa depannya. Begitu. Nah, saya memakai sebuah teori, yaitu teori Riasek, Bapak Ibu. Riasek itu adalah teori yang dikemukakan oleh Bapak John Holland, yaitu psikolog terkemuka dari Amerika Serikat. Itu sudah banyak dilakukan sejak tahun 80-an. Jadi kenapa saya pilih itu? Itu simple. Ya, cara membacanya, interpretasinya mudah, anak-anak bisa menyimpulkan sendiri. Jadi saya spill sedikit nggih untuk teori Riaseknya. Jadi Riasek itu adalah teori yang mana mengaitkan minat dengan kepribadian. Jadi Bapak John Holland ini mengklasifikasikan kepribadian menjadi 6 tipe. Yang R itu realistik, I itu investigatif, A itu artistik, E itu entrepreneur atau enterprising, dan C itu konvensional. Nah, jadi anak-anak mengisi sebuah tes, ada tesnya Bapak Ibu. Jadi tidak mengawang-awang, oh kamu ini cocoknya kerja di air ya, tidak seperti weton. Kamu ini cocoknya kerja di liburnya harus hari Jumat ini, toko ini. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi ada metode saintifik. Bapak Ibu juga bisa coba ya, bisa cari saja di akupintar.id/Riasek begitu, nanti ada ya, bisa dikerjakan juga masing-masing. Nah, terus juga di Aku Pintar itu ada metode-metode lain, tapi kali ini saya fokus terhadap tes Riasek ya, karena AKPD-nya tadi menunjukkan bahwa anak-anak ini masih belum tahu mengenai rencana masa depannya. Dia mau kuliah di mana, dia mau memenuhi karir sebagai apa, itu belum tahu. Nah, yang selanjutnya setelah tes itu, saya mencoba memberikan perintah kepada anak-anak untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya. Kira-kira sama enggak kamu sama teman sebangkumu? Ya, kemudian dianalisis, kira-kira ya, kamu itu kalau semisal realistik itu pekerjaannya apa? Nah, ternyata di interpretasinya itu ada semacam petunjuk-petunjuk juga. Jadi tipe-tipe yang realistik itu biasanya dia punya pekerjaan yang cenderung lebih ke matematis. Terus kemudian cenderung ke pekerjaan-pekerjaan luar ruangan dan berhubungan dengan mesin. Nah, kira-kira pekerjaan apa? Nah, saya mencoba menstimulasi anak-anak dengan hal-hal seperti itu. Kira-kira pekerjaan apa anak-anak yang seperti itu? Nah, saya juga melibatkan HP juga. Silahkan anak-anak googling. Kata kuncinya mudah, tipe-tipe pekerjaan realistik gitu. Silakan dicari, di googling, terus kemudian anak-anak nemu banyak sekali pekerjaan. Ada mekanik, ada dokter, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya menyuruh anak-anak mencari lagi, misalnya
pekerjaan dokter, dia memilih pekerjaan dokter. Nah, dari dokter itu kualifikasinya apa aja sih? Saya suruh anak-anak cari lagi, kemudian hasil akhirnya adalah anak-anak membuat semacam poster profesi. Ini adalah contoh nggih Bapak Ibu, nanti saya kirimkan contoh hasil pekerjaan anak-anak berupa foto dan juga berupa poster nggih, poster untuk profesinya mereka. Jadi mereka itu membuat sebuah poster di Canva yang mana itu isinya adalah kualifikasi dari pekerjaan tertentu. Misalnya mekanik itu kualifikasinya apa aja. Jadi diharapkan mereka itu bisa lebih gampang untuk mencapai cita-citanya. Kalau semisal cita-citanya dokter, itu apa saja sih yang harus dilakukan, seperti itu. Singkatnya seperti itu. Nah, ini adalah hasil pekerjaan dari anak-anak nggih, nanti bisa saya tampilkan atau saya share ke Bapak Ibu seputar posternya. Nah, misalnya ini seperti ini, jadi pengusaha misalnya. Nah, pengusaha itu kualifikasinya apa saja sih? Kemudian selanjutnya ada yang jadi supir juga. Nah, supir itu juga merupakan salah satu bidang kepribadian juga dan bisa digunakan untuk penghidupan ya, kerja profesional juga. Jadi bebas saja untuk pekerjaannya, seperti itu. Nah, waduh, ini kok nggak bisa terbuka sinyalnya. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh posternya. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Saya memberikan penugasan kepada anak-anak, tidak hanya setelah selesai tahu, oh saya tipenya realistik, saya tipenya investigatif, itu tidak selesai sampai di situ. Saya mengarahkan sampai ke bagaimana risetnya, bagaimana interpretasinya, kemudian bagaimana cara kamu untuk menyesuaikan dengan cita-cita kamu, seperti itu. Sampai membentuk poster itu kan mereka setidaknya tahu, oh caranya seperti ini untuk menyesuaikan antara kepribadian saya, antara minat saya dengan cita-cita yang akan saya kerjakan, seperti itu. Oke, itu tadi untuk yang jurus 1 nggih Bapak Ibu, dengan kenali potensi. Sebenarnya banyak sekali ya, tidak hanya kenali potensi itu bukan cuma tentang minat dan kepribadian saja, tapi ada kecerdasan majemuk, ada gaya belajar dan lain-lain. Gitu. Jadi tidak hanya berhenti sampai di aspek karir saja, tapi di sini karena saya mengajar di kelas 11 dan kelas 12, jadi saya fokus ke masalah karirnya untuk persiapan mereka menuju ke jenjang profesional ya, studi lanjutnya. Oke. Untuk yang jurus 2, nah, saya memang agak kesulitan untuk mengelola emosi ya Bapak Ibu. Jadi saya skip, saya langsung ke jurus 3 ya. Saya langsung skip ke jurus 3. Jujur aja saya nek semisal milih jurus 2 kelola emosi, no aduh, ini jenenge jargoni gitu. Nanti jargoni. Jadi saya lebih gimana Bu? Oh gitu. Siap. Oke. Nah, ini nanti saya itu nggih Bu, saya sebarkan juga bagaimana caranya mengelola emosi, tapi kali ini saya tak menyiapkan ini dulu, tak menceritakan, saya memilih dari tumbuhkan resiliensinya gitu. Nanti kapan-kapan next time saya akan menjelaskan apa jurus 2 kelola emosi itu nggih. Nah, mohon izin nggih Bu Riwin nggih. Untuk itu nanti saya sampaikan di next time-nya nanti ya. Oke. Nah, saya memilih jurus 3 tumbuhkan resiliensi, ini juga ada alasannya, nggih, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan angket yang sudah saya sebar juga menunjukkan bahwa anak-anak itu pertama masih merasa tertekan dengan yang namanya ujian-ujian. Kalau di sini sih tulisannya USBN ya, ujian sekolah berbasis nasional. Dan juga anak-anak di sini mengisi cukup tinggi ya di bagian saya merasa khawatir tidak dapat lulus dari sekolah. Nah, berangkat dari pernyataan-pernyataan ini, mereka ternyata banyak, meskipun kelihatannya Gen Z itu bodoh amat ya, tapi ternyata mereka sangat khawatir akan masa depannya, benar nggak? Nah, di tengah era disrupsi, di tengah era yang semakin tidak pasti ini ya, banyak sekali perubahan-perubahan dan gonjang-ganjing di sekitar kita, gitu ya. Nah, ini butuh yang dinamakan resiliensi. Nah, apa yang saya lakukan? Pertama-tama, Bapak Ibu, anak-anak saya
saya suruh untuk menuliskan pengalaman-pengalaman mereka yang mungkin sulit untuk dilakukan, yang mungkin agak traumatik ya, tetapi mereka sudah berhasil melaluinya. Nah, saya suruh anak-anak itu menuliskan pengalaman mereka. Misalnya mereka pernah dibully pas SD, itu ada. Itu di kelas ya, itu saya lalui pertama kali itu di kelas dulu. Nah, di kelas itu mereka menuliskan ya pengalamannya apa aja, sesuai apa pengalaman mereka masing-masing. Itu individual, semuanya menuliskan. Nah, kemudian saya suruh merefleksikan kira-kira dari pengalaman itu apa saja yang sudah anak-anak dapat. Refleksi, kemudian saya dari refleksi itu mengaitkan pengalaman anak-anak dengan konsep resiliensi. Jadi konsep resiliensi itu ada 3 Bapak Ibu. Mungkin dulu kemarin di Desiminasi PM juga pernah disampaikan oleh Bu Cisang ya Bu. Ada yang namanya konsep pemikiran tetap dan pemikiran bertumbuh, fixed mindset dan growth mindset. Itu adalah salah satu pondasi agar kita bisa mencapai titik resiliensi itu. Jadi ketika kita sudah punya pola pikir yang bertumbuh, nah, saya yakin kita juga bisa untuk terus berkembang, ketika gagal bisa bangkit lagi seperti itu. Nah, jadi saya mengaitkan pengalaman anak-anak dengan konsep itu. Terus kemudian ada yang namanya neuroplastisitas. Jadi adaptasi. Jadi kita semisal nggak istilahnya ada alasan kenapa kita itu berada di puncak rantai makanan, Guru MIPA, Bu Dina, Ada alasan kenapa manusia itu ditempatkan di atas di puncak rantai makanan. Karena kita itu mampu mengadaptasi, mampu beradaptasi dengan baik. Jadi itu adalah salah satu alasan. Nah, itu juga menjadi salah satu landasan dari konsep resiliensi seperti itu. Nah, kemudian setelah saya kaitkan dengan konsep, kemudian saya juga mengaitkan konsep itu dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan anak-anak. Kira-kira dari konsep itu, next-nya kamu melakukan apa? Saya kasih contoh-contoh Bapak Ibu. Nah, ada beberapa kegiatan yang bisa meningkatkan resiliensi, yaitu pertama adalah kegiatan outdoor atau berkemah atau naik gunung, atau kita biasa sebut sebagai traveling ya, atau touring. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang pernah naik gunung? Nah, Bu Rehtin ya, ketika kita sedang trip atau kita sedang touring itu ya, nah pasti ada sifat-sifat teman-teman kita yang kelihatan aslinya ya toh. Nah, ketika sedang touring pasti kelihatan aslinya. Nah, itu menjadikan kita terlatih ya toh untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Misalnya teman kita itu biasanya itu dia diam, nggak rewel. Ternyata pas naik gunung kok rewel. Waduh, ini di luar ekspektasi saya, ya toh. Nah, tapi kita dengan kejadian-kejadian seperti itu, kita bisa belajar bahwa nah seperti ini juga tuh contoh nyata ini. Waduh, ini mengaitkan dengan contoh nyata. Ada gangguan mati lampu, ada gangguan hujan. Tetapi gimana caranya kita bisa tetap berkegiatan, kita bisa tetap mengadakan diseminasi ini, dan saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua tetap hadir dan juga tetap menyimak semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Ini contoh nyata resiliensi ya. Jadi bagaimanapun gangguannya kita tetap jalan, tetap bisa. Gimana caranya kita tetap bertahan? Kita fokus pada solusi ya, Bapak Ibu ya. Tidak fokus pada waduh gimana ini hujan, gimana ini mati lampu. Kita tidak fokusnya ke situ, tapi fokus ke solusi. Gimana caranya? Gimana ada plan A, plan B dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kegiatan lain-lain juga saya suruh anak-anak itu merancang. Kira-kira kamu weekend ini mau ngapain? Nah, saya suruh untuk merancang dan juga untuk menyebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan mereka lakukan weekend ini untuk menambah resiliensi. Salah satu contohnya itu tadi touring, naik gunung. Terus kemudian ada lagi misalnya memasak bersama dan lain sebagainya. Yang penting itu ada contoh-contoh kegiatan kelompok. Nah, biasanya kegiatan kelompok itu ada hal-hal yang tidak terduga gitu aja. Nah, saya suruh mereka merencanakan itu dengan teman-temannya. Bisa dengan teman kelasnya atau bisa dengan teman yang lainnya. Nanti hasil akhirnya seperti itu Bapak Ibu untuk menumbuhkan resiliensi. Begitu. Nah, jadi berangkat dari kelas itu, dari tadi tulisan-tulisan pengalaman yang sudah ditulis oleh anak-anak, itu saya kumpulkan. Pengalaman-pengalaman itu saya kumpulkan menjadi satu, kemudian saya baca satu persatu.
Kemudian saya panggil 2 anak yang kira-kira membutuhkan langkah selanjutnya atau penguatan secara konseling individu. Saya panggil 2 anak dari kelas 12-7 untuk saya beri penguatan. Yang satu itu adalah seorang anak yang pindahan dari Bantul. Dia merasa sedih, belum bisa move on karena dulu di SMA-nya sana itu ada ekskul gamelan. Dia itu sangat cinta dengan gamelan, tapi tiba-tiba karena kondisi keluarga dia harus pindah ke sini dan di sini nggak ada gamelan. Nah, itu membuat dia susah move on. Nah, terus kemudian yang kedua, ada dia merasa dikucilkan oleh teman-temannya karena berasal dari beda circle lah. Dia dari desa A, teman-temannya yang lainnya dari desa B. Nah, itu dia merasa merasa terpinggirkan gitu. Nah, itu 2 anak itu saya berikan penguatan dan saya berikan tentang konsep resiliensi ini. Bagaimanapun keadaannya, kita fokus pada solusi. Alhamdulillah, dua-duanya menerima dengan baik melalui konseling individu yang saya lakukan. Masing-masing itu dari kelas 12-7 semua. Karena kan kemarin saya menarik pengalamannya dari 12-7. Wali kelasnya Bu Desi ya. Enggak apa-apa Bu, mereka sudah move on kok dari pengalamannya situ. Terus juga sudah saya berikan penguatan, oke? Nah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, pada dasarnya ya, untuk cara kerja BK ini pertama itu biasanya untuk poin-poin yang tinggi dari AKPD itu biasanya ditindaklanjuti di klasikal. Kemudian ketika klasikal itu sudah tidak berhasil, ya toh, ada anak-anak yang membutuhkan penguatan, kita itu tarik menjadi konseling individual atau kalau semisal jumlahnya lebih dari 8 atau ada sekitar 7 sampai 15 itu kita tarik menjadi bimbingan kelompok atau konseling kelompok seperti itu. Seperti dulu ada kasusnya dari 12-5 itu juga sama berkasus. Jadi malam-malam ya dia izinnya ke satpam ngambil buku tapi ternyata mengincer salah satu dendam. Jadi dendam motifnya. Numpahkan tinta di mejanya. Itu saya seharian lihat CCTV, ternyata dia itu merasa dikucilkan juga. Nah, itu kan hampir satu kelas yang terlibat. Jadi saya konseling kelompok untuk kelas yang sekarang jadi 12-5 sekarang. Nah, dulu 11-5, sekarang 12-5. Nah, jadi konseling kelompok ada gara-gara satu anak yang ngincer dendam terus numpahkan tinta di meja. Jadi satu meja penuh. Nah, motifnya dendam. Jadi semacam meneror gitu ya, malam-malam kesini izinnya ngambil buku, ternyata balas dendam ternyata ya, sangat niat sekali lah itu yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Terus juga ada yang kelupaan ya, mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa menerapkannya di kelas. Saya juga ingin memperkenalkan sebuah metode. Jadi tadi yang saya lakukan di kelas itu menggunakan metode ARKA Bapak Ibu. Apa itu ARKA? ARKA itu aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Nah, A itu aktivitas. Seperti yang tadi dikenali potensi, saya langsung memberikan aktivitas kepada anak-anak untuk mengisi angket ya, mengisi aku pintar tadi. Kemudian R, refleksi. Kemudian dari hasil tes itu saya refleksi ke anak-anak. Itu artinya apa toh dan lain sebagainya. Kemudian K, saya kaitkan refleksi itu dengan konsep. Nah, konsep dari misalnya kenali potensi atau tumbuhkan resiliensi tadi. Dan kemudian aplikasi. Nah, bagaimana rencana kamu ke depan berdasarkan aplikasi atau berdasarkan konsep yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, metode ARKA ini juga bisa digunakan oleh Bapak Ibu mungkin di beberapa pelajaran atau beberapa CP tertentu yang dia itu membutuhkan sebuah metode yang bisa bermain atau bisa seperti games seperti itu. Nah, jadi metode ARKA ini juga bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Begitu itu tadi 2 dan juga penjelasan-penjelasan 2 jurus yang sudah saya lakukan dan juga sedikit-sedikit 7 jurus yang sudah diajarkan saya di Solo. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Nah, tidak terasa sudah 1 jam lebih nggih. Nah, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab, betul? Oh gitu. Nah, mungkin ada tanya jawab nggih, Ibu nggih. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu semua.
Iya, mungkin iya monggo silakan Bu Vega, ada yang mau ditanyakan dari paparan saya. Nggih, monggo Bu. Misalnya ada dua siswa yang mengalami bullying. Yang satu itu tanpa diberi masukan dan lain-lain, tapi dia bisa bangkit sendiri. Tapi ada salah satu siswa yang dibully, sudah diberi masukan dan lain-lain, tetapi dia tetap saja down misalnya. Nah, apakah itu karena manusia itu memiliki sifat basic masing-masing gitu atau bagaimana ya Mbak? Intinya sifat yang misalnya seperti yang satu ini kan tidak perlu di support juga, dia sudah kuat sendiri gitu, bisa menguatkan sendiri. Nah, bagaimana cara menghadapi ketika kita sudah istilahnya sudah mensupport dan lain-lain, tapi anak yang satunya ini kan tetap down gitu. Oke, oke. Terima kasih Begitu. dari saya. Iya, nggih. Saya satu lagi kayak dua nggih, pasti lagi. Monggo dari Bu Riwin nggih. Waalaikumsalam. Terus pulang-pulang itu udah ini mau subuh itu pulang. Terus saya mencoba begini sama orang tuanya. Dulu mungkin di depan dengan dia belum mau Cerita atau belum mau cerita. Coba nanti lain waktu kalau saya ada waktu itu coba anak ini saya tanya dulu apa maunya, apa alasannya dan lain sebagainya. Nah sampai sekarang saya belum sempat Pak untuk menanyai anak itu. Nah mungkin jurus apa yang nanti akan saya pakai untuk menyelesaikan permasalahan anak itu bersama orang-orang. Oke, Bu, terima kasih. Oke, saya jawab dari pertanyaannya Bu Vega dulu ya. Jadi gini Bu Vega, memang semuanya itu kalau kata Pak Indra ya, Pak Indra psikolog itu yang biasa kita undang ke sekolah itu kita harus tahu dulu pre-kontekstual konteksnya. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan mereka itu punya kepribadian yang berbeda. Nah, kebanyakan orang tua yang bermasalah ya ini gimana ya, ya intinya gitulah, saya belak-belakan aja. Orang tua yang bermasalah biasanya anaknya juga bermasalah. Gitu kan. Biasanya seperti itu. Pasti, hampir pasti itu semuanya berangkat dari rumah dan lingkungan rumah. Gitu. Jadi itu perlu juga diselami lagi. Nah, kok ada perbedaan? Mungkin anak-anak yang suka down itu dulunya terlalu banyak dipuji juga bisa. Jadi, kamu orang apa-apa, pintar itu juga bisa menyebabkan anak down loh itu. Betul. Nah, jadi kalau di PM itu ada penguatan ya, teknik sandwich itu ya Bu ya. Jadi teknik sandwich itu, jadi kita memberikan sebuah tidak hanya pujian aja, tapi juga ada selipan penguatan di dalamnya. Jadi nggak cuma anakku ganteng, orang nggak gitu, tapi ada hal-hal yang lain juga yang bisa kita, anakku ganteng iso nggarap ya Allah, nah, kamu bagus nih, hebat kamu bisa, misalnya ya kita berikan penguatan dengan kamu sudah berusaha keras, kamu layak memang kalau misal juara misalnya seperti itu. Nah jadi tidak cuma dukungan. Ya ada dukungan,
harus ada kata dukanya. Jadi anak-anak yang terlalu sering dipuji itu malah melempem nantinya. Nah itu cuma salah satu faktor itu. Nah kita harus selami lagi, karena yang namanya di Al-Quran juga kan pernah berkata manusia itu samudra dalam bentuk tetesan ya. Kalau di Al-Quran itu seperti itu. Manusia itu adalah samudra dalam bentuk tetesan. Jadi sebenarnya manusia itu kompleks. Nah, jadi kita harus selami dulu, kita harus tahu tadi itu pre-kontekstual konteksnya. Jadi dia itu seperti itu tuh kenapa? Bisa saja itu salah satu faktornya karena dia dulu kecilnya di kudang, orang tahu dikasih dukungan dan lain sebagainya. Jadi orang tuanya terlalu protektif juga bisa. Jadi dia ketika dilepas tuh ya pedus dilepas, dibebaskan di luar, ketemu sama hal-hal yang tidak mengenakan, dia itu cenderung lebih itu ya, cenderung lebih mudah down seperti itu. Itu cuma salah satu faktor aja. Jadi perlu memang didalami lagi. Nah, sebenarnya ada apa sih? Mungkin hubungan dengan ayahnya. Jadi ada yang konsep gitu loh, konsep fatherless juga bisa. Mungkin dia nggak dekat dengan ayahnya, ya terlalu dimanja sama ibunya juga bisa. Kan Indonesia kan negara fatherless, negara fatherless. Jadi kurang mendapatkan penguatan dari ayahnya juga bisa. Jadi dia kurang resilient. Jadi intinya faktornya banyak. Jadi kita harus menyelami itu, begitu. Harus tahu faktornya. Begitu, Bu Vega, terima kasih sudah mantap ya. Terima kasih Bu Vega. Nah ini lanjut ke pertanyaan Bu Riwin ya. Nah sebenarnya jawaban saya sama Bu. Jadi karena saya belum menyelami ya, jadi kita harus tahu dulu konteksnya dia kok berperilaku seperti itu. Jadi memang tidak mudah kita terus langsung menentukan ini jurus ini. Nah, tidak semudah itu. Kita menentukannya. Jadi kita harus tahu dulu dia itu kira-kira itu kok pergi itu apakah di rumah orang tuanya bertengkar ya seperti tadi Bu. Rumah itu gimana ya? Kita kembali dari luar itu kan kemana-mana kan kembalinya ke rumah. Rumah itu biasanya itu bentuknya bisa orang, bisa tempat. Nah itu loh. Mungkin dia tidak menemukan sosok rumah di orang tuanya. Dia menemukan sosok rumahnya itu di tongkrongannya misalnya. Nah jadi dia menganggap tongkrongannya itu adalah sebuah rumah. Nah tapi kadang-kadang kita juga menganggap seseorang rumah, tapi ternyata tidak ya. Apa lagunya Sopo? Lali ya. Ada ya. Lagunya orang-orang galau sepertinya itu. Nah, rumah itu kan tidak hanya kita temukan di tempat tinggal kita, tapi bisa jadi di tongkrongan, misalnya di rumah temannya, di embahnya dan lain sebagainya. Nah, itu perlu didalami lagi, Bu. Nah, mungkin kita bisa ke akar masalahnya dengan pertama-tama tentu saja kita tanya anaknya, kita tanya teman-teman sekitarnya. Jadi kita bisa memberikan penanganan yang tepat. Jadi tidak hanya memaksa anak itu, loh kamu harus pulang sekarang, itu nanti mental. Kalau anak-anak SMA sekarang kan pinter ya Bu ya, licik. Jadi bisa ono-ono ya tingkahnya gitu loh, ngapusi dan lain sebagainya. Jadi kita harus pertama itu adalah sentuh hatinya dulu. Nah, menyentuh hatinya, kira-kira kamu kenapa sih dan lain. Atau mungkin kita bisa melalui temannya. Jadi anak-anak remaja itu berada dalam tahap dia lebih kalau di itu tuh lebih suka bermain dengan teman sebayanya. Nah kita bisa menggunakan teknik itu Bu. Kita bisa menggunakan teknik teman sebaya itu. Jadi kita mendekati teman dekatnya siapa. Nah kita memberikan penguatan melalui teman dekatnya itu, nanti biar dia mengajak, menyampaikan anak itu supaya dia bisa pulang dan lain sebagainya seperti itu. Jadi lebih ke pendekatannya aja. Nah kalau sudah tahu permasalahannya, nanti kita bisa lebih kayaknya enak yang ini, yang jurus ini. Nah enak kayaknya nanti yang jurus ini dan lain sebagainya. Jadi di beberapa jurus itu juga diajarkan konseling realita Bu. Jadi ada pendekatan. Sebenarnya di ilmu konseling itu banyak sekali pendekatan-pendekatan, salah satunya konseling realita itu. Nanti kita bisa konseling dia dengan pendekatan itu. Jadi yang penting itu kan dia pengennya apa, WDEP ya Bu. WDEP wants-nya apa, dia yang sudah dilakukan apa, terus kemudian evaluasi, kemudian plan-nya apa, rencananya selanjutnya apa, seperti itu. Begitu. Monggo Bu Riwin, sampun. Mungkin begitu saja Bu. Bagaimana Bu Riwin?
Siap. Nggih, BK kelas 10 nggih. Oke, terima kasih Bu Riwin sudah bertanya. Nggih, begitu nggih. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Riza atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Limbangan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mia Indah Kusumawati SPD yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk PDB SMA Negeri 1 Limbangan. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Limbangan yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Hadirin yang kami hormati, sebagai penutup marilah kita bersyukur atas kelancaran acara hari ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembawa acara mohon izin untuk undur diri. Mohon maaf apabila ada